Teori yang keempat, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu mengikuti Tuhanmu yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah terus upahmu, pahalamu apa? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi, kalau kamu hanya sayang pada orang yang sayang padamu, bedanya apa kamu dengan orang lain? Bedanya apa dengan tukang pajak? Bedanya apa dengan orang dagang? Jadi, kasihilah semua orang, zaliman au mazluman. Dia yang mendukungmu atau menyusahkanmu. Bagi orang yang mendukungmu, berterima kasihlah. Bagi orang yang menyusahkanmu, kasihilah dan berdoalah, biar mereka jadi beres. Kayak Nabi Muhammad waktu dilempari, waktu di Taif, Jibril aja sampai tersinggung, sampai datang ke Nabi. Nabi, kalau mau tak balik sekarang tanah Taif, orang yang di atas bumi semua akan ada di bawah bumi detik ini juga. Itu kalau kali ini kan pasti sip itu, tambah lagi iya kan, diajar aja satu-satu, usah itu. Cuma kan karena Nabi kan tidak begitu. Jadi pokoknya sikat aja. Ya, jadi dikasih semua. Kalau belum sadar ya didoakan biar sadar. Kalau kamu diserbu dan kamu nyerbu mereka, bodoh wae. Kalau kamu dikecewakan dan kamu balas mengecewakan mereka, sama saja. Levelmu sama saja. Makanya kalau kamu hanya menyukai dan mengasihi orang yang mengasihi kamu, terus upahmu apa? Pahalamu di mana? Tidak ada. Memang orang itu berbuat baik padamu dan kamu berbuat baik padanya. Nggak ada kelebihan apapun. Kelebihan itu orang yang tidak suka padamu berbuat jahat padamu dan kamu tetap berbuat baik padanya. Baru disebut kamu lebih utama dari dia. Kamu punya pahala lebih dari dia, itu baru kamu lebih. Tapi kalau hanya balas-membalas selevel, ya kamu tidak beda sama mereka. Oke. Teori yang keempat, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mengapa engkau melihat duri di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan duri itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk bisa mengeluarkan duri dari mata saudaramu. Bisa dipahami ya? Jangan sok menghakimi, menyalah-nyalahkan orang, mensesat-sesatkan orang. Kan sekarang banyak mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang. Karena mungkin besok dengan standar yang sama kamu akan dibalas, dikafirkan, disesatkan, dimurtadkan. Dengan teori yang sama, dengan ukuran yang sama yang kamu pakai untuk tadi ngukur orang lain.
Ya entah ukuran itu apa, sekarang banyak contohnya. Kebanyakan kita tidak sadar salah kita, lebih melihat salahnya orang lain. Kamu tidak sadar matamu ketutup balok, kamu ribut kalau di mata temanmu ada duri. Buang dulu balokmu, baru kamu ribut dengan durinya. Jadi ini kasih yang keempat. Makanya ada cerita suatu ketika Isa melihat seorang perempuan dirajam. Mungkin pernah dengar ya. Ketika baru mulai dirajam, Isa datang, ini ada apa kok ada perempuan dilempari batu? Dia salah, dia berzina. Oh, dia dilempari karena salah toh. Iya, kalau begitu yang boleh ngelempar adalah yang tidak pernah punya salah. Akhirnya rasido. Karena setiap orang merasa, oh iya ya, aku ngelempar-ngelempar itu emangnya aku tidak punya salah. Emangnya aku tidak punya dosa. Kalau aku punya dosa, punya salah juga, harusnya juga tidak cuma ngelempar, aku juga harusnya juga dilempari. Nah, itu teori keempat. Teori kelima, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kayak aku sing ceramah ya, kayak Nabi Isa ini. Saudara-saudara, janganlah menuntut pembalasan, tapi berilah hak Allah akan murkanya. Sebab ada tertulis pembalasan, ini katanya Allah, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Sekarang kan banyak orang kayak Allah menghakimi, membalas, menyiksa dengan alasan tertentu. Kalau katanya Isa, jangan salah, itu haknya Allah. Kamu merampas haknya manusia aja dosanya besar, apalagi merampas haknya Allah. Jangan dirampaslah haknya Allah itu. Allah bilang pembalasan itu hakku. Aku yang akan nuntut pembalasan, kamu tidak usah ikut. Manusia itu objek, bukan subjek kalau dalam urusan pembalasan amal perbuatan. Nah, itu yang kedua. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kita jadi manusia saja yang baik. Kayak gimana manusia yang baik? Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Selama dia masih manusia, kalau kamu berbuat baik padanya, meskipun dia musuhmu, lama-lama itu perbuatan baikmu itu kalau kayak menumpuk bara di kepalanya. Jadi jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu teorinya Isa. Karena memang orangnya lembut, tidak suka kekerasan.